Selamat datang di channel Pendidikan Al-Bilhaq. Kelas 6, tema 9, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menentukan alur cerita atau plot cerita fiksi. Apakah kalian ingat dengan plot atau alur cerita fiksi? Plot atau alur merupakan unsur penting dalam sebuah cerita. A. Plot atau alur cerita fiksi. Plot atau alur adalah urutan peristiwa dalam cerita yang mempengaruhi peristiwa selanjutnya. Alur cerita mempunyai hubungan antara satu dengan lainnya dan membentuk satu kesatuan cerita yang utuh. B. Jenis alur cerita. Alur cerita fiksi dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagian awal, berisi pengenalan tokoh dan masalah. Yang kedua, bagian tengah, berisi masalah dan konflik dalam cerita. Yang ketiga, bagian akhir, berisi penyelesaian masalah dari cerita. Mari kita simak sebuah cerita berjudul Ribuan Bintang di Kampung Wairebo. Saat libur sekolah, keluarga Uni berkunjung ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mereka mengunjungi sebuah desa yang terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Desa yang dikunjungi Uni merupakan bagian desa Satarlenda, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai Barat, Flores. Nama tempat itu adalah Kampung Wairebo. Uni bersama keluarganya sangat menikmati petualangan di Kampung Wairebo. Untuk mencapai kampung itu, keluarga Uni perlu menguras waktu dan tenaga. Beberapa kali Uni hampir patah semangat, namun ibu dan ayahnya selalu memberi dukungan agar Uni melanjutkan perjalanan. Untuk selanjutnya, silahkan kalian baca sendiri ya. C. Menentukan unsur cerita fiksi. Tokoh cerita, Uni dan ayahnya, latar tempat, Kampung Wairebo, Desa Satarlenda, Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Latar waktu di malam hari. Apa yang terjadi? Uni kagum menyaksikan pemandangan langit malam di Kampung Wairebo. Mengapa Uni kagum? Uni kagum karena tidak pernah melihat bintang malam yang penuh bintang selain di Kampung Wairebo. Bagaimana penyelesaiannya? Kampung Wairebo memiliki ketinggian yang cukup untuk melihat bintang secara jelas. Kampung Wairebo juga belum terkena polusi udara. D. Menentukan alur cerita fiksi. Mengunjungi Observatorium Bosca. Siswa kelas 6 SD Nusantara mengadakan kunjungan Observatorium Bosca. Observatorium Bosca terletak di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Observatorium ini hanya membuka jadwal kunjungan pada bulan-bulan tertentu, yaitu bulan April hingga Oktober. Sebab pada bulan-bulan tersebut, langit di wilayah Indonesia cukup cerah untuk melihat gugusan bintang. Rombongan SD Nusantara beruntung karena pada saat itu cuaca cukup cerah. Selamat siang, selamat datang di Observatorium Bosca, sapa Kak Lani. Ia adalah seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung yang sedang melakukan penelitian di Observatorium Bosca. Observatorium Bosca memang sering digunakan sebagai tempat penelitian astronom Indonesia. Perkenalkan, nama saya Lani. Adik-adik bisa memanggil saya dengan sebutan Kak Lani. Hari ini kakak akan memandu adik-adik melihat benda-benda yang ada di observatorium ini. Selama melakukan perjalanan di observatorium, adik-adik tidak diperkenankan meninggalkan rombongan. Karena ada rombongan lain yang berkunjung ke tempat ini. Jelas Kak Lani, Rama. Uni dan teman-teman mengangguk tanda mengerti. Mereka mengikuti rombongan dengan tertib. Selama berjalan-jalan di observatorium, Uni dan teman-teman mencatat hal-hal menarik yang dijelaskan Kak Lani. Mereka diperbolehkan mencoba teleskop yang ada di observatorium untuk melihat gugusan bintang. Wow, indah sekali! Ternyata di langit ada ribuan bintang, seru Uni girang. Saat mereka sedang asik mencoba teleskop, tiba-tiba ada suara seseorang menangis. Uni berbicara kepada Kak Lani tentang suara itu. Kak Lani pun meminta rombongan berhenti dan ia menghampiri asal suara itu di balik pintu. Untuk selanjutnya, silakan kalian baca dan simak sendiri ya. Judul cerita pendek, Observatorium Bosca. Alur ceritanya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian awal cerita. Cuaca cerah di Observatorium Bosca saat rombongan siswa kelas 6 SD Nusantara tiba di lokasi.
situasi. Bagian tengah alur cerita, saat mendengarkan penjelasan pemandu, rombongan Uni mendengar suara anak menangis. Setelah dicari, ternyata itu suara Ayu, teman Uni, yang terpisah dari rombongannya. Bagian akhir cerita, Uni dan Kak Lani berusaha menenangkan Ayu. Uni bersyukur Ayu telah tenang dan tidak sedih. Uni juga bersyukur dapat mengambil pelajaran dari peristiwa yang dialami oleh Ayu. Silakan kalian baca teks berjudul Kakek Banu karya Diana Karitas halaman 123 sampai 124 buku paket. Kemudian tentukan alur ceritanya ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.